Silahkan. Nah, nih saya yang harus banyak belajar nih. Apa nih kelanjutannya nih ya? Waktu glimpang sekane, waktu glimpang sekane, Oke. Saya mau izin untuk putar roda nih. Oke. Ibu Riana. Ibu Riana izin dong Bu Riana. Boleh dong jawabannya itu segane dadi sak latar atau segone dadi sak latar. Ibu Riana. Boleh Segone jawab. dadi sak latar. Sego atau sega Bu? Sego. Sego. J. Matur suwun Bu. Oke. Segone dari sak latar ya. Oke, siap. Tapi ada juga segane dari sak latar ya. Jadi memang mungkin ini perbedaan antara daerah mungkin gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa nanti disesuaikan juga gitu. Ketika kita meng-ATM soal-soal yang ada di kuisis, silahkan jangan ATP ya Bapak Ibu ya, tapi ATM. Amati, Amati, tiru, tiru, modifikasi. modifikasi. Betul, Ibu, ya. Jadi jangan ATP. Amati, tiru, plek-plek gitu ya. Khawatirnya tadi nih, sengaja saya buat ada ini nih, ada segone, ada segane, sama gitu ya. Tapi mungkin di beda tempat itu beda bahasanya, gitu ya. Itu mungkin sedikit masukan. Baik, kita akan lihat soal berikutnya. Semua pohon memiliki daun. Nah, benar atau salah? Apakah semua pohon memiliki daun? Coba waktunya sudah mau habis. Kita akan lihat. Ya, semua pohon memiliki daun itu. Yang benar adalah salah ya. Yang menjawab benar ada 27, yang menjawab salah itu ada 25. Karena tidak semua pohon memiliki daun. Kita akan lanjut. Baik, Bapak Ibu, cukup ya. Kita akan langsung saja nih eksekusi. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi untuk kuis ini. Selanjutnya saya, nah di sini Bapak Ibu kita bisa langsung melihat skor. Ya, kita juga bisa melihat laporannya juga bisa. Ya. Masih mute, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Baik, sekarang Bapak Ibu, hari ini untuk materi kita hari ini yaitu pengenalan kuisis ya. Saya izin untuk dikeluar dulu. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai membuat akun di Quizizz ya. Tadi ada beberapa Bapak Ibu yang belum memiliki akun, kita akan coba bagaimana sih membuat akun. Silakan Bapak Ibu pilih sign up seperti itu. Jika yang sudah memiliki akun, silakan login pilihnya ya. Nah, selanjutnya silakan continue with akun belajar ID. Pastikan semua Bapak Ibu yang ada di sini memanfaatkan fitur akun belajar ID untuk login atau membuat akun quiziznya.
Kita klik akun belajar ID-nya. Jika sudah ada centang hijau, silahkan pilih continue. Oke, pilih continue. Silahkan pilih. Nah, karena saya sudah memiliki akun belajar ID, langsung ada pilihan seperti ini. Jika Bapak Ibu yang belum memiliki akun, nanti ada pilihan yang namanya Bapak Ibu sebagai guru atau sebagai murid. Silakan Bapak Ibu pilih Bapak Ibu sebagai teacher. Gitu ya. Nah, selanjutnya pilih untuk kebutuhan apa? Sekolahkah atau personalkah? Ya, silakan Bapak Ibu pilih untuk sekolah. Nanti next, baru nanti Bapak Ibu akan ditampilkan ke tampilan seperti saya. Oke, baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan langsung nih. Setelah tadi kita membuat akun, ya, kita akan coba mengubah dulu bahasa. Jika mungkin dari Bapak Ibu yang masih baru memiliki akun Quizizz, biasanya bahasanya masih bahasa Inggris, gitu ya. Tapi kalau memang tidak ada kendala dengan bahasa, boleh juga menggunakan bahasa Inggris. Kita pilih pengaturan Bapak Ibu, ya, yang ada di pojok kiri. Selanjutnya kita scroll. Oh ya, baik. Baik, Bu. Baik. Terima kasih sudah mengingatkan Ibu Nana. Kita tadi sudah membuat akun ya, Bapak Ibu. Kita akan setelah tampilannya sampai di sini, kita pilih pengaturan. Ya, dari Quizizz-nya sudah terpental. Ini sekarang silakan Bapak Ibu bisa praktek untuk login menggunakan akun Quizizz-nya. Ya, yang tadi sudah selesai, kita akan masuk ke Quizizz-nya. Baik. Ada yang masih kendala? Oke, silakan. Ibu Ratno, silakan. Ya, terima Oh, kasih Bapak, Ibu. ya, mohon maaf, Pak. Ya, silakan, Pak. Gak apa-apa. Ibu, tadi saat saya coba untuk buat akun dengan akun belajar ID, itu ada keterangannya PTK inaktif. Apa namanya? Akunnya berarti tidak aktif atau gimana ya? Padahal sudah ada centang hijaunya itu. Sudah ada centang, ya centang hijaunya. Saat dilanjutkan itu nggak bisa. Boleh di screenshot, lalu dikirim ke WA grup ya, Pak. Atau boleh japri ke saya, supaya nanti kita akan lapor ke puslap diknya ya. Boleh di ada lagi? Baik, Ada terima lagi yang kasih masih Bu. terkendala? Ya, sama-sama, Pak. Boleh mungkin untuk belajar silakan menggunakan akun Gmail dulu, Pak. Nanti sambil yang akun belajar ID-nya saya coba untuk validasi ke pusdatinnya. Tidak bisa masuk ke game. Untuk yang tadi sudah selesai, Pak Teguh. Kita ini akan membuat akun ya, Pak. Ya, baik. Baik, tidak apa-apa. Baik, saya akan izin untuk melanjutkan ya, Bapak Ibu. Tadi kita sudah, saya akan ulangi Bapak Ibu. Saya ulangi dari yang awal ya. Silakan ketik Quizizz. Quizizz di pencarian Google. Nanti Bapak Ibu ada pilih yang paling atas gitu ya. Silakan quizizz.com, silakan dipilih. Bagi yang sudah memiliki akun, boleh klik masuk. Jika yang belum, silakan pilih daftar yang di pojok kanan atas. Silakan continue with akun belajar ID. Kalau seperti tadi Pak Komar itu ada sedikit terkendala, silakan menggunakan akun Gmail terlebih dahulu, boleh sambil nanti yang tadi informasi tadi di screenshot dan silakan dikirim ke saya untuk menjadi laporan ke Pusdatin. Nah, selanjutnya continue with akun belajar ID. Silakan masukkan akun belajar ID-nya. Ya. Jika sudah centang hijau, silakan continue. Oke.
pilih akunnya yang menggunakan akun Belajar ID. Nanti setelah yang sudah berhasil, pasti akan ada ya nama pengguna default karena disesuaikan dengan email masing-masing. Ya, tadi nama saya Linda Herunisa seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengubah peraturan bahasanya supaya Bapak Ibu mungkin jika ada yang terkendala dengan bahasa ya, silakan pilih pengaturan yang ada di sebelah kiri, bar sebelah kiri Bapak Ibu. Selanjutnya silakan untuk di-scroll ke bawah. Nanti ada bahasa atau language gitu ya. Silakan pilih bahasa Indonesia atau bahasa lainnya gitu disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya. Silakan pilih bahasa Indonesia. Selanjutnya silakan pilih simpan. Nah, setelah berubah, kita akan coba nih Bapak Ibu akan mulai membuat soal. Ya, soalnya dari mana? Silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan mapel Bapak Ibu masing-masing. Misalnya Bapak Ibu mau mencari soal matematika. Materinya apa? Materinya tentang apa? Silahkan disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, yang Bapak Ibu ajarkan. Di mana? Cari di kuis publik. Di sini ya Bapak Ibu, silahkan ketik di sini, misalnya bahasa Inggris gitu ya. Untuk SMA gitu. Lebih bagus lagi, spesifik materinya boleh. Misalnya lesson. Kendala situs, ya. Nggak apa-apa Bu, Pak, boleh. Nah, misalnya bahasa Inggris ya Bapak Ibu, silakan. Kalau Bapak Ibu mengampu matematika, silakan ketik matematika. Gitu ya. Silakan. Ada yang biologi, silakan biologi. Atau ada yang sosiologi, silakan cari sosiologi. Gitu ya. Kan? Nah, cari dispesifikan biologi karena banyak ya Bapak Ibu, lebih baik cari sesuai dengan materinya. Gitu ya. Materinya misalnya mungkin bisa contoh Bapak Ibu bantu saya untuk materi apa yang ingin Bapak Ibu cari di Quizizz, boleh? Boleh ketikkan di kolom chat, boleh? Sel, oke baik. Biologi tentang sel. Ya, kita cari ya. Biologi sel. Coba kita klik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini banyak sekali ya soal-soal tentang biologi untuk yang sel tadi gitu ya. Banyak sekali kuis-kuis yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Nah, Bapak Ibu silahkan meng-ATM seperti yang tadi saya sudah sampaikan gitu ya. Silahkan misalnya oh ini cocok nih di yang saya mau gunakan gitu ya. Silahkan Bapak Ibu bisa pilih semua, itu berarti tambahkan semua. Atau Bapak Ibu mau mencari satu persatu, boleh ya. Saya kayaknya dari 20 pertanyaan ini, saya butuh yang ini nih, tambahkan. Nah, jika Bapak Ibu seperti ini tingkatkan ke akun super. Ada yang mengalami kendala seperti ini Bapak Ibu? Boleh di screenshot juga, kirim, Bu ini akun saya Belajar ID terkunci. Bagaimana selanjutnya? Terkuncinya kenapa nih? Ibu, Bapak, terkuncinya kenapa? Jika terkuncinya karena lupa akun, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi operator atau mungkin duta teknologi atau kapten kapten yang ada di wilayah Bapak Ibu. Jika kendalanya dengan Belajar ID-nya, gitu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Baik, ya. Kita akan coba nih. Saya butuh yang ini. Ya. Uji coba keterangan
Ada yang keterangannya sama seperti saya tadi, seperti ini. Kita menggunakan fitur yang supernya. Lalu ada yang seperti ini. Jika ada yang seperti ini, boleh Bapak Ibu di screenshot. Ya, silakan di screenshot untuk dikirim ke WA group. Ya, karena memang Bapak Ibu saat ini Quizizz dengan Pusdatin sedang proses untuk penyesuaian. Jadi memang mungkin belum semuanya gitu ya. Belum semua akun belajar ID aktif. Masih ada nih misalnya harus tingkatkan ke super seperti ini. Itu tidak apa-apa. Boleh. Oh, tidak dapat menemukan sekolah. Jika Bapak Ibu tidak dapat menemukan sekolah, silakan tambahkan sekolah. Ibu Titi, ada di bawahnya tambahkan sekolah. Silakan untuk menambahkan sekolahnya, Bu. Gitu ya. Baik, kita akan tambahkan nih seperti ini. Oh, saya butuh yang ini. Gitu ya. Selanjutnya, oh ini kayaknya cocok nih. Kita tambahkan. Kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita akan buka editor. Nah, tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bisa meng-ATM. Ya, silahkan. Oh, kita cek dulu nih satu persatu. Oh, ini udah betul nih kayaknya. Lalu soal ini misalnya sulit nih Bapak Ibu gitu ya. Pak Tony, ya betul. Oke, nggak apa-apa Pak Tony. Silakan seperti ini untuk dikirim ke WA group. Ya, silakan di screenshot. Nah, selanjutnya soal ini kayaknya mudah nih gitu ya. Kayaknya anak-anak cuma 10 detik aja cocok kok bisa mengerjakan. Atau durasi waktunya mau berapa lama? Maksimal di 15 menit. Gitu ya. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Lalu untuk poinnya pun sama. Semakin sulit soalnya, mungkin bisa disesuaikan dengan poinnya. Kalau dia sulit, berikan poin yang tinggi. Kalau dia mudah, berikan poin yang rendah. Itu silakan disesuaikan. Kalau semuanya mau sama, boleh. Saya bikin 15 menit semua. Perubahan untuk semua. Ya. Nah, ini udah jadi 15 menit semua nih waktunya. Setiap satu soal. Poinnya, mau 1, 2, boleh. Disesuaikan. Mute, Mbak Bu Dinda. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah kita akan lihat nih poinnya. Lalu poinnya misalnya mau berapa? Silakan disesuaikan. Maksimal 20 poin. Gitu ya. Nah, setelah semua soal ini dianggap sudah oke, bisa diberikan ke siswa, kita bisa langsung simpan. Ada di pojok kanan atas menu simpan. Ya, kita klik simpan. Lalu beri nama. Ini tadi biologi sel. Ya. Pilih kelasnya, silakan disesuaikan. Pilih 11, 12, bahasanya ya. Lalu mau ditambahkan di sini kontennya sebagai profil boleh. Kita bisa cari gitu ya. Nah, bisa cari. Yang ini cocok nih buat jadi profil depannya gitu. Simpan, tinggal kita simpan. Soal yang tadi kita sudah jadi nih Bapak Ibu. Kita sudah punya 5 soal ya yang bisa kita berikan kepada siswa-siswi kita. Oh baik, untuk mengubah soal, pengaturan waktu dan soal untuk semua poin. Ya, baik. Ya, oke. Ini kita edit lagi ya Bapak Ibu. Kita pilih edit. Ini waktunya. Misalnya saya waktunya mau 20 detik. Kita pilih 20 detik, kita klik, klik. Di bawah ada pemberitahuan nih Bapak Ibu. Di bawah sini. Saya ulangi ya. Misalnya ini, 45 detik. Di bawah ada pemberitahuan di paling bawah.
ubah untuk semua. Nah, ini perubahan untuk semua. Kita pilih perubahan untuk semua. Tadi 15 menit, sekarang udah 45 detik. Sama begitupun juga dengan poin. Kita pilih 4 poin misalnya. Tinggal perubahan untuk semua. Yang tadinya 416 sekarang 4 semua. Ya, oke. Oke, ya. Nanti setelah itu baru kita simpan. Simpannya yang di mana nih? Di pojok kanan atas. Kita klik simpan. Oke. Saya ulang sekali lagi, izin ya Bapak Ibu. Mohon untuk disimak. Dan sebetulnya video ini saya sudah record gitu ya. Eh, Zoom ini sudah saya record. Nanti recordingnya akan saya share juga di Google Classroom. Jadi Bapak Ibu nanti bisa diputar-putar ulang gitu ya. Saya akan coba ulangi lagi. Pertama, kita pilih cari di baris sebelah kiri. Silakan tentukan topiknya atau subtopik yang akan Bapak Ibu ajarkan ke murid-murid kita di kelas. Tadi saya contohnya kuis untuk biologi yang sel, ya. Nah, contohnya kita akan coba cari misalnya materi yang lain. Boleh Bapak Ibu bantu materi apa yang kira-kira Bapak Ibu akan cari? Boleh ketik di kolom chatnya. Matematika matriks. Baik. Saya akan coba ya. Kita akan coba. Matematika matriks ya. Oke. Kita akan lihat. Nah, di sini ada ya Bapak Ibu. Nah, ini ada presentasi. Kita akan cari yang kuis. Nah, soal ulangan matematika matriks. Nah, dilihat Bapak Ibu di sini ada ya, banyak sekali. Nah, lalu kita mau yang mana nih Bapak Ibu? Mau tambahkan semua? Kalau Bapak Ibu pikir, wah ini kayaknya udah cocok nih semua. Saya mau tambahin semua, boleh. Tinggal kita pilih aja semua. Tapi kalau seperti tadi saya tambah satu-satu juga boleh. Ya, kita tambahkan semua deh. Klik semuanya. Nah, kita udah punya nih Bapak Ibu soalnya. Tinggal kita buka editor. Ya, ini tadi yang biologi masih masuk karena tadi belum saya simpan. Ya. Oke. Nah, ini soal yang matriks. Lalu kayaknya kurang nih gitu ya. Saya mau cari lagi, tambahin lagi. Bisa ketik di sini. Ini adalah fitur teleportasinya Bapak Ibu. Kita akan pencarian di pencarian ini. Ya, kita klik di sini. Untitled-nya diganti Bapak Ibu dengan matriks. Kita cari lagi. Kayaknya 10 soal kurang gitu ya. Saya mau lebih banyak lagi. Silahkan Bapak Ibu, kita cari. Oh ini nih kayaknya cocok nih. Tambahin. Tuh, udah pindah ya Bapak Ibu ke sini. Kita mau tambahin lagi deh yang ini. Dah cukup nih kayaknya. Gitu ya. Sudah cukup. Kita close aja. Tadi 10 soal, sekarang kita udah punya 12 soal. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita akan simpan di sini. Tadi kita beli namanya matematika matriks. Pilih mata pelajarannya matematika, kelasnya kelas berapa? Kelas 11 atau kelas 12 gitu ya. Bahasanya pilih bahasa Indonesia. Silakan visibilitasnya ini terlihat oleh publik ya. Silakan untuk covernya dicari. Di salah satu ini kita simpan.
kita simpan. Sudah cukup nih Bapak Ibu. Tadi kita sudah buat 12 soal. Gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana nih Bapak Ibu? Setelah kita sudah punya soal ya, kita sudah punya soal-soal ini dan bisa kita terapkan, kita berikan ke siswa-siswi kita, ke murid-murid kita. Ya, kita akan coba mencetaknya. Kalau di Bapak Ibu mungkin di sekolah boleh nih misalnya membawa handphone. Bisa kita mulai tugaskan sekarang. Jika Bapak Ibu mau memberikan PR, silakan untuk pilih tugaskan. Ya, saya mau kasih yang tugaskan dulu deh. Ya, ini untuk PR anak-anak murid kita. Silakan pilih tugaskan. Ini untuk pengaturannya, silakan disesuaikan. Tetapkan waktu mulai aktivitasnya. Ini bisa kita terapkan. Mau mulainya jam berapa? Anak-anak di rumah mengerjakan PR. Misalnya untuk nanti deh, saya kan anak-anak ngerjainnya mau di jam 8 malam atau 7 malam. Pilih PM kalau malam. Selanjutnya, lalu upaya pengerjaan. Upaya peserta ini untuk apa Bapak Ibu? Upaya peserta ini jika murid-murid kita mau Bapak Ibu muridnya punya akun, silahkan pilih. Oh, siswa ini boleh mengerjakan tapi harus login. Misalnya saya mau memberi kesempatan untuk 2 kali siswa itu mengerjakan. Atau 3 kali, maksimal 5. Tetapi jika default ini tidak perlu login pun anak-anak bisa mengerjakan. Ya. Lalu kita akan batas waktunya sampai kapan? Nah, ya. Oh iya, batas waktunya sampai hari Rabu jam 8 malam. Lalu mau dipilih ke sinkronisasi ke GCR atau tidak? Kalau mau bisa langsung disinkronkan. Tinggal kita centang saja. Pilih berikutnya dan lanjutkan. Ya. Nah, selanjutnya penguasaan. Ini jika mode penguasaan. Karena kita sekarang fiturnya PR gitu ya. Saya ini tidak mengaktifkan ini. Mode banknya juga tidak. Tunjukkan jawaban selama aktivitas juga boleh disesuaikan. Gitu ya. Tampilan kunci jawabannya juga boleh diaktifkan atau tidak. Soal diacak ini sengaja saya aktifkan supaya ketika murid-murid kita yang satu dengan yang lainnya mengerjakan, itu berbeda soalnya. Begitupun juga dengan jawaban. Waktunya boleh mau ada waktunya atau tidak. Lewati pertanyaan di akhir. Bisa. Kalau kayak anak-anak boleh men-skip dulu. Kayaknya ini soalnya sulit, silahkan diaktifkan. Ya. Name factory saya biasanya nonaktif Bapak Ibu. Karena name factory ini jika kita aktifkan, maka nama-nama yang dihasilkan ini adalah nama-nama dari quizzes. Gitu ya. Nah, jadi saya biasanya nonaktifkan. Untuk power up, musik, dan lain sebagainya, ini silahkan disesuaikan. Selanjutnya kita tugaskan. Nah, Bapak Ibu, link yang kita berikan ke siswa itu yang ini. Silakan salin. Lalu berikan ke WhatsApp grup boleh. Atau bisa juga kemana? Ke GCR. Kalau tadi sudah diintegrasikan ke Google Classroom. Itu sudah otomatis ke GCR akan ada. Gitu ya. Nah, nanti siswa-siswanya mengerjakan yang mana? Yang ini. Yang quizzes.com/join. Jadi silakan nanti siswa-siswi mengerjakan soal itu dengan handphone masing-masing. Oke, baik.
untuk nilai nanti ya kita satu persatu nih Bu, Pak, gitu ya. Itu nanti di fitur laporan, nanti ada di hari berikutnya. Saat ini kita fokus dulu untuk sampai Bapak Ibu bisa menyelenggarakan kuis menggunakan mode PR, gitu ya. Sampai tadi mulai dari pembuatan akun, lalu Bapak Ibu mencari di kuis publik, setelah itu mengeditnya, ya. Setelah mengeditnya lalu memberikan apakah mau tadi Bapak Ibu sudah waktunya berapa menit, poinnya berapa, lalu diselenggarakan. Gitu ya. Nah, itu kalau kita menggunakan mode tugaskan. Sampai sini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya Atau mau sudah tanya, Bu. jelas semua? Saya mau tanya, Bu. Ya, silakan Pak. Ketika kita membuat soal itu secara default, apakah langsung masuk ke dalam puisi sehingga nanti orang lain itu bisa mencari soal yang kita buat? Satu. Kemudian yang kedua, Bu, biar rating kita itu berada di posisi paling atas ketika di pencarian itu caranya gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Izin Untuk bertanya, Bu. Ibu, silakan Bu, silakan. izin bertanya. Melanjutkan yang tadi Bapak Sarim, untuk yang default itu kesempatan anak mengerjakan berapa kali? Kalau tadi kan pada saat pengaturan ada default, kemudian satu kali kalau pakai login. Sedangkan kalau default itu nggak perlu login. Bisa berapa kali dia mengerjakan kalau kita milih default tanpa harus login itu? Terima kasih. Untuk yang default itu tidak tak terhingga Bu, bisa berkali-kali, kecuali itu jadi nggak perlu login. Kecuali kalau kita sudah matikan, gitu ya. Nah tadi pertanyaan Bapak, kalau untuk pengaturannya default Pak, gitu, untuk pencariannya itu kuis publik. Untuk bagaimana sih kalau misalnya kita pilihnya yang default, gitu ya. Untuk yang kuis publik itu memang Pak, siapa yang bisa melihat? Semuanya bisa melihat, gitu ya. Lalu pengen yang teratas bagaimana? Nah, itu untuk pencarian teratas itu silakan dicarinya secara spesifik, Pak, Bu, gitu ya. Silakan dicarinya secara spesifik. Atau mungkin saya coba akan cari misalnya nama ya. Misalnya Vivi Gati. Kita akan coba cari. Nah, nama pun bisa. Jadi biasanya kita, nah ini adalah slide-slide atau kuis yang dibuat oleh Mbak Vivi. Silakan juga bisa juga seperti itu. Jadi bisa ketik nama, bisa juga kita untuk tadi secara spesifik gitu ya, tema atau materi yang akan kita sampaikan. Gitu. Jadi memang kalau untuk yang di quizzes ini pencariannya disesuaikan dengan yang kita cari. Gitu. Adapun matrix misalnya mau yang pertama itu memang sudah default dari quizzesnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, saya anggap sudah clear. Nah, kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Bagaimana? Kalau tadi kita memberikan soalnya itu anak-anak bisa mengerjakan di handphone. Nah, bagaimana jika mungkin ada kalanya tidak boleh membawa handphone? Seperti itu. Tapi biasanya kalau SMA, SMK itu aman ya Bapak Ibu ya, boleh membawa handphone ya. Nah, jika mungkin butuh paper, bagaimana? Tadi kita sudah membuat matematika matrix. Kita pilih ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan pilih yang namanya cetak kuis yang ini nih. Yang ada gambar printer. Kita pilih. Nah, ada yang namanya seperti ini, lembar kerja gratis yang dapat dicetak. Ya, kita akan lihat lembar kerja gratis yang dapat dicetak seperti ini, Bapak Ibu. Ini
kita tinggal cetak dan unduh. Sudah ada namanya, kelasnya, tanggalnya, gitu ya. Silakan, ini bisa. Nah, lalu pengaturannya bisa mau disusunnya ada atau enggak. Kalau enggak perlu ada nama saya seperti ini ada nama disusun oleh gitu ya, Linda. Kalau tidak mau ada nama itu juga boleh Bapak Ibu. Ya, tinggal kita tuliskan saja di sini. Di pengaturannya. Berarti disusunnya dinonaktifkan. Ya. Lalu selanjutnya saya ingin ada kunci jawabannya. Tinggal kita aktifkan aja. Tadi di bawah tidak ada kunci jawabannya nih Bapak Ibu. Gitu ya. Tadi disusunnya udah hilang. Lalu tadi tidak ada kunci jawaban. Sekarang sudah ada kunci jawabannya. Ini tinggal kita simpan atau kita cetak. Bisa di save PDF dulu. Lalu dicetak. Gitu ya. Nah, ini jika Bapak Ibu mau menggunakan kertas. Oke. Sampai sini, apakah cukup jelas Bapak Ibu? Ya, betul. Betul Pak Musa. Jika pengaturannya tidak terlihat, ya, atau oke, saya akan coba untuk pengaturannya. Ya. Nah, di sini ada 3 ya Bapak Ibu untuk pengaturannya. Oke. Ada pengaturannya terlihat oleh publik. Untuk yang akun belajar ID, memang semuanya pengaturannya terlihat oleh publik. Untuk yang ingin memanfaatkan fitur yang terbatas atau semua orang di organisasi, ini memang harus akun super. Lalu apa sih manfaatnya akun belajar ID? Nah, ada beberapa fitur besok saya akan jelaskan di hari esok. Gitu ya, untuk pembelajaran yang menggunakan akun belajar ID. Jadi memang untuk visibilitasnya ini terlihat oleh publik. Jadi siapa saja yang mengakses Quizizz itu bisa melihat soal Bapak Ibu. Gitu ya. Baru kita simpan. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Tanya Bu. Saya Ya, tanya Bu. silakan. Ya, Pak Sarim dari SMA 1 Bungaya. Kalau misalnya begini, kita buat soal, kemudian ternyata jawaban yang diberikan oleh kita itu tidak benar begitu loh Bu. Apakah nanti Quizizz akan bisa mengkoreksi jawaban kita? Terima kasih Bu. Baik Pak Sarim, terima kasih. Jadi untuk soal, nah maka dari itu tadi di awal saya sudah sampaikan, Quizizz ini memang sudah diberikan ada fitur yang namanya fitur AI. Tapi tetap untuk fitur AI ini kita juga yang mengklik gitu ya. Kalau tadi ada kesalahan, bisa kita edit Pak, gitu ya. Misalnya kita di hasil nih, anak-anak udah terlanjur mengerjakan, gitu ya. Misalnya seperti ini. Anak-anak sudah terlanjur mengerjakan, lalu saya pengen mengedit, gitu ya, mengedit soalnya. Nah, untuk memang di akun untuk yang belajar ID ini, dia belum bisa untuk mengedit soalnya, gitu. Dan tapi kalau Bapak Ibu memanfaatkan akun super atau akun SND, itu bisa diedit Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kita bisa mengubahnya. Gitu. Memang untuk yang akun belajar ID ini itu belum bisa untuk kita edit soal yang sudah kita berikan ke siswa. Gitu. Saya tanya Bu, Pak Ya Sujatno, boleh Pak. itu di komputer saya, di laptop saya itu Quizizz-nya pakai bahasa Inggris ya. Mau diubah pakai bahasa Indonesia gimana Bu? Ya baik. Untuk merubahnya Pak, silakan pilih pengaturan yang ada di bar sebelah kiri. Ini ada pengaturan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu boleh pilih scroll bahasa yang ini Pak. Pilih bahasa Indonesia, lalu simpan. Iya, iya. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Linda, nanya Ya, sebentar. silakan. Ini Bu Linda, untuk pengaturan dalam pengaturan akun Quizizz saya itu kan ada memasukkan nomor telepon Bu ya. Pengaturan itu ada
pengaturan terus pengisian nomor telepon. Nah, pas pengisian nomor telepon itu ternyata nomor telepon sudah digunakan sama akun lain. Nah, itu bagaimana, Bu? Apakah nggak masalah atau nanti jadi masalah ke depannya nggak? Nomor HP sudah digunakan akun lain gitu loh. Tapi itu betul nomor HP Bapak? Betul, nomor HP saya. Oh, berarti nanti Ibu Bapak loginnya menggunakan nomor handphone. Belajar ID, enggak pakai akun Belajar ID. Oh, pakai Ketika akun saya Belajar ID. isi pengaturan akun, email sudah terisi otomatis, nomor handphone saya isi, kok akun digunakan oleh nomor digunakan oleh akun lain gitu loh, Bu. Nah, Berarti itu nomor mungkin saya screenshot handphonenya aja, ya? Bu. Nah, Ya, itu boleh, dia, saya boleh. screenshot. Tapi screenshot saya itu, Bu, ya, saya Ya, hilangkan nomornya ya. Saya baik, kirim ke baik. Bu. Ya, Baik, ya. baik. Oke, Ya, semangat terima Bu kasih, Linda. Pak. Iya, sama-sama, Pak. Untuk yang terkendala teknis, itu nanti kita bisa diskusi di WA Group ya, Bapak Ibu. Ya, Silahkan jika ada masalah, ada kendala, perihal teknis atau apapun. Misalnya, saya sudah login, Bu, tapi ternyata saya itu akunnya akun siswa, bukan akun guru. Nah, itu juga boleh nih, Bapak Ibu ya. Karena itu juga akan menjadi kendala. Nah, kalau Bapak Ibu untuk mengecek akun guru atau akun siswa, silakan pilih nih, Bapak Ibu, nama yang di kiri atas seperti saya, klik aja di kolom namanya Linda Herunisa. Di sini akan terlihat apakah akun Bapak Ibu itu guru atau siswa. Nah, jika akun Bapak Ibu itu siswa, silakan nanti sampai berikan nomor alamat emailnya ke saya agar saya ubah menjadi akun guru. Gitu ya. Karena untuk yang akun siswa itu tidak ada fitur AI. Tidak bisa menyelenggarakan kuis untuk yang mode kertas. Ya, jadi masih ada, selebihnya bisa, gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Bu Linda mau tanya, Bu. Monggo, Halo. monggo. Ya, monggo. Ini kan setiap kali kita ngeklik misalkan cari atau apa ya tadi ya, klik buat, itu kan ada apa yang ada buat. Nah, itu mau kembali itu berarti nggak ada tombol kembalinya ya? Diklik layarnya apa gimana? Halo? Gak masuk sih suaraku. Yang buat yang mana Ibu? Itu Bu, Ini misalkan cari kita mau topik. buat, terus ada apa yang ingin buat kuis atau presentasi. Nah, itu kan Boleh Ibu kalau share screen? Boleh kalau Ibu pakai laptop, boleh share screen Bu. sebentar saya balik kameranya aja ya. Sebentar. Ini loh Bu. Misal kayak gini. Nah, mau kembali itu enggak, kan tadi ada yang kayak gini juga item. Terus mau kembali itu enggak ada tombol kembalinya ya. Berarti tinggal diklik aja Ya, terus kembali gitu. boleh diklik aja. Tinggal Atau di pojok kanan atas itu biasanya ada tanda silang. Di kanan Bu, sebelah kanan. mana Ya, di enggak ada. scroll ke bawah. Scroll Nah, ke itu dia silang. mana ya? Enggak ada Kalau scrollnya atau dimanapun juga bisa sih Bu biasanya. tinggal diklik. Ya, Tinggal klik aja terus kembali ya. ya kembali. Ya, Kalau tidak ada di pojok kanan atas, boleh diklik di mana saja. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Izin bertanya, Bu. Oh ya, monggo Bu. Tadi kan kalau siswa pakai paper atau ketika ditugaskan untuk PR. Kalau misalnya langsung dimulai sekarang, misalnya pakai HP gimana, Bu? Kalau untuk siswa, untuk paper gimana nih Bu? Tadi yang soal tadi, Bu. Kalau paper itu aman sih, bukan paper langsung Enggak. mengerjakan. Ya, Nih, kalau misalnya ini langsung mulai sekarang ketika anak-anak sudah menggunakan HP. oh mulai sekarang. Kalau Iya. yang mulai sekarang, kan saya izin share screen kembali ya. Kalau yang mulai sekarang, berarti pastikan untuk sebentar. Nah, untuk yang mulai sekarang itu pastikan siswa sudah join. Ya. Ini
Misalnya contoh ya Bu, yang mulai sekarang yang ini. Nah, ini ada berbagai macam pilihan ya. Ini besok akan saya jelaskan gitu ya. Ini besok akan saya jelaskan mulai dari mode klasik, penugasan, kecepatan guru, ujian, mode tim dan mode kelas. Ini besok saya akan jelaskan. Untuk saat ini kita pakai yang mode pekerjaan rumah dulu atau yang mode tugaskan yang ini. Tapi untuk yang mulai sekarang ini harus dipastikan murid itu harus masuk dulu walaupun hanya satu. Gitu ya. Jadi pastikan misalnya saya mau mode klasik ini. Saya mau mulai, tinggal klik mulai aja Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana nih? Pastikan kita akan berikan linknya. Boleh scan barcode, bisa juga pilih salin link. Salin link, lalu berikan ke WhatsApp atau juga ke GCR boleh. Gitu ya. Untuk lebih detailnya besok saya akan jelaskan, Bu. Iya, Bu. Suwun, Bu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, baik. Sepertinya sudah cukup jelas. Bapak Ibu nanti di WA Group saya akan men-share untuk tugas hari ini. Silakan Bapak Ibu mengerjakan pencarian kuis publik sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ampu. Gitu ya. Nah, nanti silakan berikan tugasnya ke siswa. Caranya sesuai tadi yang saya sudah sampaikan, gitu ya. Silakan berikan ke siswa untuk tugas pekerjaan rumah. Berapa Bu soalnya? Boleh bebas, mau 5, mau 10, 15, 20, silahkan. Yang penting Bapak Ibu silahkan nanti simpan terlebih dahulu ya untuk kuisnya ya, link kuis seperti yang saya share ini contoh ya Bapak Ibu, yang link kuis yang pertama. Jadi ini link kuis untuk mode PR ya, mode pekerjaan rumah. Boleh disimpan saja, disimpan dulu boleh di note atau di dokumen gitu ya. Nanti di akhir saya akan memberikan Google Form yang isinya, saya izin share screen deh ya Bapak Ibu. Supaya saya jelaskan. Nah, baik, Bapak Ibu nanti akan seperti ini. Bapak Ibu belum saya di sini nanti sudah ada presensi hari ke-1 sampai hari ke-5. Sudah ada materi, link-link materinya nanti. Lalu di akhir nanti akan ada penugasan. Ya, ada di GCR nanti Bapak Ibu untuk penugasannya. Nah, namun untuk hari ini silahkan nanti Bapak Ibu mengerjakan atau menyimpan terlebih dahulu di dokumen atau di notes ya, di dokumen atau di notes apa link untuk diberikan ke siswa. Atau mungkin bisa mau langsung berikan ke siswa itu boleh, monggo. Jadi link yang seperti tadi yang saya sudah sampaikan di chat, di kolom chat ya. Link yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi boleh disimpan dulu. Ini. Nah, link chat ini ya Bapak Ibu. Jadi link untuk menyelenggarakan kuis. Menyelenggarakan kuis apa? Kuis untuk mode PR. Ya. Jadi boleh disimpan dulu di dokumen seperti ini. Nah, disimpan saja dulu seperti ini. Ya, disimpan seperti ini dulu. Nanti Bapak Ibu beri judul ini link penyelenggaraan kuis mode PR. Seperti ini Bapak Ibu. Nanti besok apalagi ada lagi nanti di akhir baru dikumpulkan di Google Form. Dan Bapak Ibu untuk output di kegiatan kita, harapannya adalah nanti di akhir Bapak Ibu bisa membuat bahan ajar untuk diselenggarakan di kelas masing-masing. Seperti itu. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas?
Sudah cukup jelas ya. Baik. Bu Linda, maaf, Boleh, boleh. berarti saya tadi agak nge-lag ini HP-nya. Berarti tugas-tugasnya dari hari ini sampai hari Jumat, hari Senin, Ya. Senin depan. Iya, sampai hari Jumat saja. Karena yang hari Senin itu nanti saya akan menjelaskan teknik pengimbasan. Karena sesuai yang disampaikan, Bapak Ibu ini disiapkan untuk menjadi calon-calon school trainer yang nanti akan memberikan apa yang saya sampaikan hari ini sampai hari Jumat nanti diimbaskan ke rekan guru lainnya. Boleh di sekolah atau boleh juga di luar sekolah. Seperti itu. Berarti tugasnya hari ini apa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ditaruh di file Word tadi, nggih, link-linknya. Di masing-masing saja dulu karena untuk link Google Form saya akan berikan di akhir. Nanti akan saya share di Google Classroom. Nanti juga Bapak Ibu silakan nanti join di Google Classroom-nya. Nanti saya akan share di WA Group. Untuk link Google Classroom-nya, Bu Linda. Pak. Link Google Classroom-nya mungkin bisa di-share ke... Baik. Nanti saya akan share di WA Group ya, Pak ya. Matur nuwun, Bu. Iya, sami-sami. Absensinya gimana, Bu? Absen. Ya, termasuk presensi nanti ada di Google Classroom, Pak. Jadi gitu. nanti Bapak bisa langsung cek di Google Classroom-nya. Ada lagi, Bapak Ibu? Bu, izin bertanya. Ya, monggo. Ini berkaitan untuk rincian penugasannya itu, apakah ada rincian perintahnya yang harus kita kerjakan, Bu? Mohon izin, Pak, boleh gimana? Untuk rincian penugasannya, itu apakah ada perintah-perintah yang harus kita kerjakan, misalkan untuk tugas pertama disuruh membuat ini gitu. Adakah? Ada. Nanti di GCR juga. Oh gitu. Oke, makasih Bu. Ya, sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan Pak Musa. Ini untuk pembatasan berapa kali mengerjakan itu kan di tugas ataupun di soal yang langsung itu deteksinya itu nama yang ditulis siswa atau email atau bagaimana, Bu? Supaya misalnya siswa yang mengerjakan namanya Budi, itu nanti Budi yang sama itu bisa mengerjakan lagi atau Budi tambahannya itu sudah bisa mengerjakan lagi atau bagaimana, Bu? Atau dia tidak bisa karena pakai perangkat yang sama begitu. Jika modenya default itu bisa mengerjakan dengan perangkat yang sama. Gitu. Walaupun dengan nama yang sama nanti akan muncul seperti ini. Saya izin ya share screen Bapak Ibu. Sebentar. Saya akan cari yang Nah, seperti ini Pak. Ini contoh ada anak yang 2 kali mengerjakan. Ini contoh ya Pak. Jadi akan ada dengan nama yang sama. Ini saya modenya default gitu. Jadi nanti akan terlihat di yang kedua dia tidak selesai nih mengerjakannya. Tapi di yang pertama dia selesai mengerjakannya. Gitu. Jadi nanti ada seperti ini. Kalaupun nama yang sama. Gitu. Ya, silakan. Ibu Bapak Romadhani. Baik, Ibu, terima kasih waktunya. Silakan, Pak. Oke, ini saya mau menanyakan terkait beberapa akun saya dengan teman-teman yang lain yang bermasalah yang sudah mengirimkan screenshotnya di WA Group, Ibu. Nanti bagaimana penyelesaiannya seperti itu?
untuk yang teknis bermasalah nanti bisa di screenshot, bisa dikirimkan di WA grup ya Bu ya, biar nanti supaya nanti saya akan infokan. Nanti saya lihat dulu Sampun Ibu kendala. tadi. J? Sampun tadi mengirimkan. Sudah mengirimkan tadi. Oh sudah, ya Ya, baik. Nanti ya Bu, sudah. setelah ini mungkin nanti saya TL. Oh iya. Oke, terima Siap. kasih Ibu. Terima kasih Bu. Ya, silakan Pak, Bapak atau Ibu, silakan. Pak Rosu. Ye. Makasih Bu Linda. Ini pertanyaan saya tadi kan untuk menguji apakah ini sebagai guru atau siswa. Saya setelah diklik namanya kok munculnya bukan guru tapi nama saya dan kode. Itu apakah benar seperti itu atau gimana? Dulu saya pernah menggunakan akun ini sebagai kuisis, jadi saya pernah menggunakan ini tapi didaftarkan akun munculnya kok bukan guru gitu. Boleh di share alamat emailnya Pak, biar saya bantu cek. Terima kasih Mbak Dinda. Sama-sama Pak. Ada lagi yang lain? Oke. Silakan Bapak. Terima Pak kasih Bu. Suratmi. Ya. Ya, Bu. Mungkin enggak Bu, siswa itu bisa mengetahui kunci yang kita buat Bu di kuisis gitu. Ada celah enggak gitu. Siswa bisa mengetahui apa kunci jawabannya gitu. Karena pernah saya menggunakan itu anak itu hanya sekitar 5 menit lah dengan 20 soal gitu. Padahal itu soal matematika gitu. Ya saya juga penasaran juga sih. Makasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Memang tidak mungkin kalau tidak ada celah ya. Nah, kita itu ada namanya fitur mode fokus Pak. Jadi mode fokus itu di mana kita bisa mengetahui jika murid itu mengerjakan di luar kuisis atau melihat tab yang lain. Itu bisa. Nah, namun mohon maaf saat ini dengan fitur dengan akun Belajar ID ini memang belum ada fitur mode fokus tersebut. Jadi memang mode fokus tersebut disiapkan untuk yang atau school and district itu memang masih berbayar Pak gitu. Jikapun misalnya Bapak mau menggunakan fitur itu bisa gitu. Tapi untuk saat ini dengan memanfaatkan akun Belajar ID itu memang untuk mode fokus yang ketika kita menyelenggarakan ujian itu belum bisa kita melihat apakah anak itu keluar dari mode quizzes atau belum gitu. Jadi ya itu tadi kemungkinan untuk dia lihat ke Google gitu ya, ngelihat itu mungkin masih ada. Tapi kalau dari quizesnya itu tidak, karena memang sudah tadi sudah ditutup akses tersebut. Tetapi kalau dia mencari di Google, ya itu bisa kemungkinan itu ada. Seperti itu Pak. Pak Suratmi, semoga cukup jelas ya Pak. Iya, artinya kalau melihat kunci di kuisis secara langsung itu kemungkinannya kecil gitu ya Bu. Ya. Kalau dari Gitu ya. quizesnya itu kecil karena memang kita sudah bekerja sama dengan Pusdatin ya Pak gitu. Semuanya memang akses untuk ke sana kita coba untuk tutup. Nah, namun tadi di pencarian Google kita itu di luar kendali kita gitu. Nah, jika memang mau menggunakan mode fokus yang tadi saya sampaikan itu sangat bisa sekali mudah sekali terdeteksi seperti itu. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Bapak Ibu ada lagi yang ditanyakan? Hanya Bu. Sudah cukup. Bapak Ibu nanti Tanya, kita Bu. akan ya. Tanya. Ada. Ya, monggo. Berarti dengan link yang saya berikan ke siswa itu yang disampaikan ke Ibu Linda, nanti Ibu sudah bisa mengecek segalanya ya. Apakah saya sudah ke siswa gitu ya. Gak usah kita melaporkan apa-apa yang sudah saya sampaikan ke siswa ya. Cukup dengan link tadi ya. Ibu mencari sendiri itu di link itu. Ya, nanti saya juga bisa cek sih Pak, sebetulnya saya bisa juga masuk ke akun Bapak juga bisa gitu untuk mengecek apakah Bapak sudah menyelenggarakan atau tidak. Yang penting tadi Bapak bisa membuat soal
dengan mode kuis tadi dan menyelenggarakannya dengan siswa. Dan Bapak hanya cukup memberikan link tadi saja kepada saya. Ya, oke. Pak, ada lagi Bapak Ibu? Namanya nanti jadi nasi padang bukan padang doang. Ibu, Bu Linda. Ya, Bapak Ibu. Please. Mohon maaf untuk pemilihan mapelnya, kebetulan saya itu guru bimbingan dan konseling. Untuk pemilihan mapelnya di situ saya kesulitan untuk memilih apanya gitu. Mungkin bisa. Oke, baik Bu Nur Hidayah, terima kasih. Coba mungkin bisa lebih spesifik Bu, materinya apa gitu ya untuk bimbingan konseling itu. Coba nanti kita cari sama-sama. Ada materinya mungkin Bu, nanti saya bisa bantu untuk carikan. Oh, baik, iya Bu. Terima kasih Bu Linda. Sama-sama. Bapak Ibu ada lagi? Biasanya yang pakai surat pernyataan itu yang sudah daftar Baik. Ayo Bu, lagi Bu. Oh ada lagi. Oh ya, baik. Silakan. Silakan Ini kan Pak. mengingat siswa kan lagi libur ya. Nah, nanti kita kasih tugas seperti itu kan kadang-kadang pada protes dulu. Itu bagaimana menurut panjenengan? Bagaimana Pak, izin suaranya kurang jelas. Ya, ini kan lagi libur. Anak-anak kan juga lagi pada ya senang-senang lah ya. Nanti kita kasih ke tugas kan kadang-kadang ada yang protes itu malah lapor kepada kepala sekolah dan sebagainya. Ini libur dikasih tugas lah itu. Itu bagaimana menurut panjenengan? Aman Pak Sujatno dan Bapak Ibu. Saya nggak minta Bapak Ibu untuk menyelenggarakan kuis ke murid-murid. Kalau saat ini memang sedang libur, silahkan juga ke teman-temannya boleh. Atau Bapak ngerjain sendiri boleh. Nggak masalah. Aman Pak. Atau mungkin share ke teman-teman yang ada di WA group, kita saling mengerjakan, itu juga boleh. Ya, jadi nggak ada masalah. Jadi nggak perlu siswa-siswi. Minimal saat ini Bapak Ibu bisa menyelenggarakan. Nanti setelah masuk, Bapak Ibu baru mengerjakannya dengan murid-murid. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Bu, mau tanya Bu. Ya, silakan. Yang itu kan di menu penugasan ya, di bagian pengaturan ketika kita menugaskan itu ada gaming factory, name factory itu. Terus itu nanti kita bisa tahu nggak nanti aslinya siapa atau model penampilan saja dikonfirmasi atau bagaimana? Baik Pak Musa. Tadi kalau Bapak menyimak yang tadi saya sampaikan, untuk yang name factory itu sebaiknya dinonaktifkan. Agar supaya apa nih dinonaktifkan? Supaya ketika kita mau mengerjakan gitu ya, anak-anak mau mengerjakan, itu namanya bisa nama anak-anak kita. Kalau name factory-nya diaktifkan, maka nama yang muncul itu nama-nama dari Quizizz. Itu ya, Pak Musa ya. Terus yang meme itu maksudnya gimana itu? Yang ada Oh iya, paling bawah. meme besok ya. Meme besok, aman. Jadi hari ini kita yang ini dulu. Makasih Pak, keren, udah luar biasa nih, gas. Oke, silakan Pak. Ibu siapa ini Bu Septiana Dwi, silakan. Yes, Pak Ratno, silakan. Sepertinya Ibu Septiana nge-freeze. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi saat saya proses pembuatan akun pakai Belajar ID bermasalah ya Ibu. Terus kemudian saya coba pakai email baru. Nah, terus saat masuk saya coba untuk update yang update ini ya untuk super itu Ibu kan belum bisa ya, harus membagikan tautan dan harus bisa akun yang saya bagikan itu diakses untuk bisa membuat akun gitu ya, akun di Quizizz itu untuk bisa update ke super. Nah terus kemudian terkait dengan tugasnya Ibu, karena akun saya ini belum akun super, itu apakah bisa pakai kuis yang biasa saja atau gimana Ibu, atau harus sesuai dengan instruksi dari Ibu? Oke, saya langsung jawab Pak. Aman. Terima kasih, Bu. Yang sama-sama Pak.
Aman Pak. Jadi untuk akses untuk yang Bapak basic pun aman. Jadi silahkan manfaatkan fitur-fitur yang ada di Quizizz. Basic, super itu sama saja, tergantung kita bagaimana bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Quizizz ini secara optimal. Jadi aman jika akun Bapak masih basic juga nggak apa-apa. Oke Pak? Bu Linda, Ya. mohon izin untuk bertanya, Bu Linda. Iya, silakan. Ini akun saya sepertinya tidak bisa masuk ke Quizizz. Dulunya mungkin sudah pernah daftar, nah sekarang itu masuk ke subjek terus sudah saya kirimkan di grup kita di grup WA, isinya what subject do you teach kayak gitu Bu. Jadi dulu sudah pernah daftar sebagai guru, tetapi kemudian lama tidak aktif. Nah sekarang saya tidak tahu harus bagaimana seperti itu. Nggak apa-apa. Baik, yang terkendala seperti itu nanti ya Bu, karena itu kalau sekarang saya lakukan agak cukup butuh waktu, jadi nanti saya akan informasikan, saya akan bales one by one yang ada di grup setelah kita Zoom ini. Oke, terima kasih. Silakan Terima kasih, Ibu. Bu. Ya, sama-sama. Silakan Ibu Septi apa tadi yang Ibu Septiana, silakan. Oke, sepertinya memang sinyal Ibu Septiana ini kurang bagus nih Bapak Ibu. Bu Septi izin untuk pertanyaan mungkin nanti bisa di WA grup ya atau japri ke saya boleh. Karena sinyalnya sepertinya memang kendala nge-freeze terus ya. Ya. Selamat pagi Bu Linda. Ya. Izin bertanya. Untuk saat saya masuk ke Quizizz itu selalu suruh menambahkan sekolah Anda gitu. Kemudian saat saya menambahkan sekolah itu tidak terdaftar ya Bu? Iya. Setelah itu iya, terus tapi tetap tidak bisa karena untuk pemilihan penambahan mata pelajaran itu tetap tidak bisa saya memilih mata pelajaran sembarang aja gitu atau bagaimana ya Bu Linda itu? Pilih lainnya aja Bu, nggak apa-apa. Kalau untuk tambahkan sekolah, ya lainnya aja ada. Ibu pilih yang tetap tidak bisa itu Bu Linda, tidak bisa minimal pilih itu 3 melanjutkan. Bu. Oke, saya izin share screen. Jadi.